Pernahkah kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika sedang sibuk? Apakah benar ini tanda cinta yang mendalam? Di video kali ini, kita akan mengungkap beberapa teori dan perspektif di balik fenomena tersebut. So, posisikan dirimu dengan baik, karena jawabannya bisa jadi sangat menyentuh. Setidaknya, ada beberapa teori atau sudut pandang yang bisa menjawab sekaligus menjelaskan fenomena ini. Mulai dari psikologi, teori law of attraction, kepercayaan masyarakat, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu. 1. Perspektif spiritualitas, ikatan energi. Jika dilihat dari sudut pandang spiritualitas, sering memikirkan seseorang tanpa sebab dianggap sebagai tanda bahwa ada koneksi energi yang kuat antara kamu dan dia. Konsep ini sering disebut dengan istilah energetic cord atau tali energi. Tali ini terbentuk ketika dua individu saling berbagi pengalaman emosional yang mendalam atau memiliki hubungan yang signifikan. Bahkan jika kalian berjauhan, energi yang terhubung ini tetap aktif, sehingga membuatmu terus merasa terhubung dengannya. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa ketika kamu sering memikirkan seseorang, ini bisa menjadi tanda komunikasi jiwa yang terjadi di tingkat bawah sadar. Jiwa kalian mungkin saling memanggil, apalagi jika ada emosi atau perasaan yang belum tersampaikan sepenuhnya. Selain itu, dalam perspektif spiritual, memikirkan seseorang bisa menjadi tanda bahwa mereka juga sedang memikirkanmu. Ini sering disebut sebagai mirror energy. Jadi maksudnya, energi yang kamu kirimkan secara tidak sadar dipantulkan kembali oleh orang tersebut. Itulah mengapa terkadang kamu merasa seolah-olah ada hubungan yang sulit dijelaskan tetapi terasa sangat nyata. Fenomena ini juga bisa dijelaskan melalui konsep vibrational alignment, di mana frekuensi energi antara dua orang saling sinkron sehingga pikiran dan perasaan tentang mereka menjadi lebih intens dan sulit diabaikan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu percaya dengan teori ini? Atau kamu punya pendapat lain? Coba komen di bawah. 2. Teori Law of Attraction. Dalam teori Law of Attraction, pikiran memiliki kekuatan untuk menarik apa yang kita fokuskan ke dalam hidup kita. Jika kamu sering memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, ini menciptakan energi yang terpancar ke alam semesta. Pikiranmu bertindak seperti magnet, menarik situasi atau orang tersebut lebih dekat ke dalam hidupmu. Teori ini juga menjelaskan bahwa semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan kamu akan bertemu atau berinteraksi dengannya. Namun, ini bergantung pada jenis energi yang kamu kirimkan. Jika kamu memikirkan orang tersebut dengan cinta, rasa syukur, dan kebahagiaan, energi yang terpancar cenderung positif. Sebaliknya, jika kamu memikirkan mereka dengan keraguan atau kecemasan, itu juga bisa mempengaruhi hasil yang kamu tarik. Selain itu, ada konsep yang disebut vibrational frekuensi, yaitu ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, pikiranmu sebenarnya sedang menyelaraskan frekuensimu dengan mereka. Ini bisa memperkuat koneksi emosional kalian, meskipun tanpa ada interaksi langsung. Bahkan, beberapa praktisi Law of Attraction percaya bahwa jika kamu sering memikirkan seseorang, ini adalah tanda bahwa mereka juga memiliki tempat khusus dalam hidupmu. Alam semesta mungkin sedang mengatur skenario agar jalan kalian bertemu atau hubungan kalian berkembang lebih dalam. 3. Menurut psikologi, efek emosi dan kognisi. Ketika kamu jatuh cinta, otakmu mengalami perubahan yang signifikan. Sebuah studi menunjukkan bahwa cinta romantis mengaktifkan area di otak yang terkait dengan penghargaan dan motivasi. Area ini adalah bagian dari sistem dopaminergic yang membuatmu merasa bahagia saat memikirkan seseorang yang kamu cintai. Selain itu, efek dari hormon oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta juga memperkuat ikatan emosional. Otakmu seperti menciptakan pola tertentu di mana orang yang kamu cintai menjadi pusat perhatianmu. Itulah sebabnya meskipun kamu sedang sibuk atau tidak memikirkan apapun, kenangan tentang dia bisa saja tiba-tiba muncul. Menariknya lagi, menurut teori psikologi kognitif,
otak cenderung memprioritaskan informasi yang relevan secara emosional. Artinya, jika seseorang memiliki makna yang besar dalam hidupmu, otakmu terus memproses informasi tentang dia meskipun tanpa rangsangan eksternal. Nah, inilah yang disebut emotional salience, di mana segala sesuatu yang terkait dengan dia menjadi lebih mudah diingat dan sering muncul dalam pikiranmu. Jadi, teori psikologi lebih menekankan bahwa alasan dia sering muncul di pikiran disebabkan oleh faktor internal. Misalnya, seperti kamu yang terlalu fokus padanya. 4. Sudut pandang biologis, sistem memori otak. Dari sisi biologis, otak manusia memiliki sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang menghubungkan dengan emosi secara mendalam dibandingkan informasi biasa. Ketika kamu memiliki perasaan cinta atau ikatan emosional yang kuat dengan seseorang, otakmu mengaktifkan amigdala. Ini adalah bagian yang berperan dalam memproses emosi. Hal ini memperkuat kenangan yang melibatkan orang tersebut, sehingga lebih mudah muncul kembali, bahkan tanpa pemicu langsung. Selain itu, ada konsep yang disebut spontaneous recall, di mana otak memunculkan kenangan secara acak sebagai bagian dari proses penyimpanan informasi. Jika seseorang menjadi bagian penting dalam hidupmu, otak akan terus melatih dirinya untuk mempertahankan informasi itu. Itulah sebabnya, meskipun kamu sedang tidak memikirkan apa-apa, wajah atau suara orang tersebut bisa saja muncul tiba-tiba di pikiranmu. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, yang bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati. Ketika kamu jatuh cinta atau memiliki kenangan bahagia dengan seseorang, otak mengasosiasikan orang itu dengan perasaan positif. Akibatnya, otak secara otomatis memprioritaskan memori tentang mereka dan membuatmu sering memikirkan mereka tanpa sadar. Lima, penutup, refleksi dan motivasi. Jadi, jika kamu sering teringat seseorang tanpa sebab, bisa jadi ini adalah tanda bahwa dia memiliki makna yang besar dalam hidupmu. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa cinta adalah pengalaman yang sangat mendalam dan unik. Namun, penting untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah perasaan ini membuatmu bahagia atau malah membebanimu? Jika orang tersebut memiliki perasaan yang sama, mungkin ini adalah saatnya untuk membuka komunikasi dan memahami arah hubungan kalian. Tetapi jika dia tidak memiliki perasaan yang sama, bukan berarti cinta itu sia-sia. Cinta adalah proses belajar yang mengajarkanmu tentang dirimu sendiri, tentang harapan, kekuatan, dan penerimaan. Perlu diingat, apapun yang kamu rasakan, itu adalah bagian dari perjalanan emosionalmu. Jangan biarkan perasaan ini menjadi beban, tetapi gunakan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik, baik dalam mencintai maupun dalam menjalani hidup. Bagaimanapun, cinta selalu meninggalkan jejak yang indah, meskipun terkadang tidak berakhir seperti yang kita harapkan.